Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran tema 2, subtema 2, PB2 kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita nanti, yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi dan menuliskan contoh manfaat persatuan. Dan yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi dan mempraktekkan tari indang. Nah, anak-anakku, mari kita masuki pembelajaran di pagi ini. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Apa yang akan terjadi jika Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari. Di sini Ibu memiliki sebuah bacaan tentang Edo dan kawan-kawannya. Dengan judul Kami Berbeda Namun Kami Bekerja Sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih, Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra," balas Dayu tenang. Hendra pun diam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu, walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mereka mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama, mereka aneka permainan tradisional, rangku alu, pentik, gobak sodor, atau cinciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Nah, anak-anakku, dari bacaan ini kita dapat mengupasnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Di sini Ibu memiliki pertanyaan. Yang pertama, apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Dalam cerita di atas terdapat perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, dan agama. Kemudian, bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Mereka atau Edo dan kawan-kawan menganggap perbedaan yang ada bukan sebagai masalah, tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu walaupun mereka berbeda-beda. Kemudian,
Apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan bekerja sama? Ya, tentu tidak. Karena setiap dari mereka tidak pernah mempermasalahkan adanya perbedaan, baik perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama. Selanjutnya, apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Manfaatnya, dengan bekerja sama, maka pekerjaan yang semulanya berat menjadi ringan. Selain itu juga cepat selesai. Dan kita juga mendapatkan pengalaman baru dan unik ketika bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda dari kita. Nah, pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Dan berikan contohnya. Tentu saja kita pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda, entah itu beda agama, suku, ras, atau golongan. Maka contohnya yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau di sekolah misalnya, yaitu dengan piket kelas. Bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Kita seharusnya menyikapi dengan bijaksana dan tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada di lingkungan. Nah, intinya di sini kita dapat menarik sebuah kesimpulan tentang manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya yakni kita akan hidup di lingkungan yang rukun. Kita hidup di lingkungan yang kaya akan perbedaan. Misalnya, banyak permainan tradisional yang kita mainkan. Selain itu, kita akan mengenal lebih banyak adat dan bahasa daerah lain. Nah, anak-anakku, tahukah kamu bahwa bekerja sama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tari secara berkelompok? Apakah kamu masih ingat tentang pola lantai ketika menari? Nah, Ibu akan mengingatkan kembali tentang pola lantai. Perhatikan penjelasan dari Ibu. Pola lantai dalam seni tari. Ada beberapa tarian, terutama tari kelompok. Para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Ada sebuah tari yang jika diamati, posisi penari membuat bentuk atau formasi tertentu. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian terdapat dua pola lantai garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Jenis pola lantai. Yang pertama, pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Selain garis lurus, terdapat juga pola lantai garis lengkung. Pola lantai ini pun dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Pola lantai itu antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nah, di sini contohnya bentuknya pola lantai garis lurus dan garis lengkung. Di sini berbentuk horizontal. Kemudian di sini ada juga pola lantai berbentuk zigzag. Segi 5, segi 4, pola lantai segi 3 atau vertikal. Yang berdiri itu namanya vertikal. Dan di sini adalah pola lantai lengkung. Ada garis lengkung ke depan, ada garis lengkung ke belakang, atau pola lantai berbentuk lingkaran, dan juga pola lantai berbentuk angka 8. Nah, nanti kalian akan mempelajari pola lantai tari indang dengan mengamati gerakan-gerakan yang ada di buku paket atau buku tema kalian. Pola lantai tari indang adalah horizontal atau lurus.
Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Tari Indang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari Indang berasal dari kata indang atau disebut juga badindin. Tari Indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Di sini Ibu memberi contoh gambar tari Indang. Nanti kita akan belajar bersama-sama tentang tari Indang lebih lanjut. Sekian anak-anak penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.